Jadi gini, ini ada salah satu judul artikel ya. Kalau kita lihat kan judul artikel ini seperti terlihat tidak terlalu umum ya. Maksud apakah usia dan perbedaan jenis kelamin yang ada gitu mempengaruhi perilaku seseorang untuk selfie? Kita nggak pernah temukan ini pasti di dalam artikel jurnal ala Indonesia. Biasanya kalau artikel jurnal ala Indonesia itu seperti yang tadi Siva buat ya, ada hubungan bla 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 dan bla 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 gitu, atau pengaruh bla 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 dengan bla bla bla, atau pengembangan apa dengan apa gitu ya. Nah, kalau di artikel itu kita tidak akan buat seperti ini. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua adalah biasanya abstrak yang ada di dalam artikel Scopus itu tidak lagi berbicara mengenai angka, meskipun artikel yang ada di sini itu sebetulnya ini adalah penelitian kuantitatif, tetapi kalau kita lihat tidak terlihat bahwa ini adalah penelitian kuantitatif. Kita cek ya isinya isinya artikel ini. Kok si Mago sih apa Saihab? Kok nggak bisa kebuka? Aduh, kita nggak bisa buka ini Saihapnya. Kenapa? Aneh Saihap hari ini ya. Berarti memang ini nggak bisa di ini lagi udah. Nggak bisa dipakai ini. Ya salam, nggak bisa dipakai. Bagi dia ngasih ininya nggak mau di ini, nggak mau dilihat ini. Ibu maksud ibu mau dibuka ini. Lihat videonya. Uh, ya nggak bisa dibuka lagi kenapa ya Sehat TV. Oh, ini coba. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia judulnya kan kalimat tanya. Sudah begitu abstraknya kalau kita lihat kan tidak terlihat kata-kata angka-angka ya. Kalau orang Indonesia kan senang sekali tuh kalau dia kuantitatif, dia sini pasti abstraknya penuh dengan angka. Terlihat bahwa kok penuh sekali ya. Padahal kalau abstrak itu mengundang orang untuk membaca lebih lanjut artikel kita. Jadi tidak perlu disampaikan secara panjang lebar di sini terkait mengenai isinya artikel. Jadi yang umum-umumnya aja, misalkan contoh ini kalau kita lihat ya, dia hanya bilang bahwa perempuan tuh sangat senang sekali mengambil selfie, baik personal maupun kelompok, lalu kemudian mengepost, mengcrop foto, dan menggunakan filter fotografi, ya dibandingkan dengan pria. Tapi dia hanya bilang begitu, jadi dia tidak perlu bilang ada keeratan korelasional sekian poin atau sekian skor, ada keeratan pengaruh gitu ya, berapa skornya itu tidak terlihat di sini. Meskipun memang tidak bisa digeneralisasi, terkadang ada juga beberapa tulisan yang abstraknya masih
masih berupa banyak angka-angka, tetapi tetap saja dia tidak secara gamblang itu dijelaskan. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam ya, di sini tuh ada banyak sekali angka, dia pakai standar deviasi, dia pakai MANOVA ya. Ini penuh dengan seperti ini, tapi ternyata abstraknya itu tidak terlihat bahwa dia menggunakan kaidah kuantitatif di dalam abstrak ini. Nah, itu yang Ibu mau dari Anda nanti. Jadi ketika Anda nanti membuat tulisan itu tidak perlu ada tulisan-tulisan kaku ya, misalkan sekian skornya, sekian signifikansinya. Perkataan signifikansi, lalu kemudian skor, itu cukup Anda letakkan saja di bagian hasilnya, hasil penelitian yang ada di dalam artikel, tapi tidak perlu dituliskan di dalam abstrak. Dan begitu juga ketika kita nanti membuat judul artikel, dibuatnya yang eye-catching, yang menarik ya untuk dibaca. Ada lagi judul artikel lain, kita lihat di sini. Nah, itu sebentar kita ini kan kalau masih belum Ibu hapus ya dari ini. Nah, COVID-19. Ada lagi yang ini gitu ya. COVID-19 death, are we sure it is pneumonia? Please, otopsi, otopsi, otopsi. Nah, Ibu yakin nih nggak ada artikel berbahasa Indonesia itu akan menggunakan judul yang seperti ini. Tapi ini menarik orang untuk membaca. Tidak perlu ada kaidah keilmuan ya. Apalagi misalkan nanti kalau Anda buat artikel jurnal, nggak perlu dituliskan misalkan SDN Karawaci Baru Tangerang di sini atau SDN A atau SDN B. Cukup bilang saja misalkan sekolah dasar di Jakarta, sekolah dasar di Indonesia atau untuk anak usia berapa tahun, 5 sampai 6 tahun di Indonesia, untuk anak usia 10 sampai 11 tahun di Indonesia. Jadi tidak ada lagi pencantuman lokasi di bagian tulisan judul ya. Nah, sekarang kita lihat struktur ilmiah dari artikel. Oke, kita hari ini belajar ini, struktur artikel ilmiah. Meskipun ini sudah tahun 2012, tapi punyanya Prof. Ade masih bisa kita gunakan ya. Beliau bagus sekali ininya. Meskipun memang itu akan sangat bergantung pada template-nya masing-masing, tetapi secara kaidah keilmuannya ini tetaplah sama. Kita akan ini kan. Nah, fungsi jurnal ilmiah itu sebagai apa? Yang pertama dia untuk mendaftarkan kegiatan seseorang di dalam bidang riset ya. Biasanya kalau orang zaman dulu itu belum terlalu mengenal istilah jurnal ilmiah. Ibu ingat betul di tahun 2008 ketika Ibu mau mencari sebuah naskah untuk pengelolaan jurnal di fakultas, kebetulan Ibu ada pelaksana teknis, itu sulit sekali mencari artikel ya. Jadi Ibu harus setiap semester menyebarkan surat kepada para pimpinan di fakultas ilmu pendidikan maupun FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, untuk meminta naskah dari para dosennya. Karena dulu istilah stigmanya ya, atau istilahnya fenomenanya itu orang lebih
lebih tertarik menulis buku, bukan menulis artikel penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah. Jadi kalau setelah selesai penelitian biasanya hanya disimpan di dalam lemari saja, ya, atau paling enggak dia di repositori tapi tidak dibagikan pada masyarakat. Dan pada saat itu juga mahasiswa tidak mengenal atau belum membaca jurnal ilmiah, jadi skripsinya masih kental dengan keberadaan buku-buku ya, buku teks dan segala macam. Itu yang paling sering waktu itu ada di tahun 2008 sampai ya mungkin 2010-an lah baru kemudian dikenal ini yang namanya jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah itu adalah alat untuk diseminasi. Diseminasi itu adalah menyebarkan informasi, menyebarkan temuan penelitian yang kita miliki kepada masyarakat luas, kepada masyarakat ramai. Dan itu juga sebagai sekaligus pengarsipan atas semua hasil temuan kita, dan itu berguna bagi peneliti-peneliti berikutnya di tahap penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Makanya kenapa ada istilahnya kebaruan penelitian. Atau ada istilah yang namanya sebagai state of the art. Itu digunakan memang untuk menjembatani atau untuk memperbaharui suatu topik tertentu. Kita tidak boleh katakan bahwa penelitian yang kita lakukan ini nggak ada samanya sama sekali dengan orang lain. Itu namanya kesombongan akademik, itu namanya kesombongan dalam bidang riset. Misalkan contoh, Ibu mau meneliti tentang sikap disiplin dari siswa sekolah dasar. Jangan katakan bahwa tidak ada satupun penelitian Bu Ika yang membahas mengenai sikap disiplin siswa sekolah dasar. Itu pasti ada. Memang tidak akan ada yang sama persis dengan judul kita dan memang tidak boleh sama judul kita dengan orang lain, tetapi paling tidak variabel-variabel yang mau kita teliti di dalam tulisan artikel kita itu sudah pernah diteliti oleh orang lain. Misalkan contoh, kalau Ibu mau membuat penelitian tentang model mobile learning untuk pembelajaran di perguruan tinggi, maka Ibu bisa melihat hasil-hasil penelitian terkait tentang mobile learning selama ini. Mobile learning selama ini yang sudah banyak diteliti oleh orang-orang itu terkait tentang apa saja. Nah, itu yang akan kita ulas ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa perlu mempublikasikan artikel ilmiah kita di jurnal internasional, tidak cukup hanya di jurnal nasional saja? Dikarenakan semakin kita bisa mampu mempublikasikan artikel kita di jurnal internasional, maka akan semakin banyak orang membaca, akan semakin banyak orang mengutip hasil penelitian yang telah kita lakukan ya. Misalkan contoh, Ibu memang masih belum banyak, masih perlu banyak belajar. Dari satu artikel mobile learning Ibu yang terindeks oleh Scopus, itu ada 19 peneliti atau 19 orang yang sudah melakukan sitasi artikel Ibu. Nah, itu akan dilihat. Jadi kalau bagi para akademisi, mereka punya Google Scholar, mereka punya H-index Scopus, itu akan terlihat semakin tinggi H-index Scopus menandakan bahwa artikel-artikel yang telah dihasilkan oleh peneliti tersebut banyak dikutip oleh artikel Scopus lainnya, gitu maksudnya kalau H-index Scopus. Nah, selain juga kita nanti memperluas hasil temuan penelitian kita akan semakin banyak dibaca oleh berbagai orang dari mancanegara, itu karena bahasa pengantar kita adalah bahasa Inggris dan hampir semuanya juga bahasa internasional wajib yang kita pakai itu adalah bahasa Inggris. Jadi banyak orang paham gitu ya, paham dengan tulisan kita dibandingkan kalau kita itu hanya redaksionalnya dalam bentuk bahasa Indonesia. Nanti kemampuan orang-orang dari misalkan contoh dari mana tadi Slovenia, dari Iran, dari Korea tidak akan bisa membaca tulisan hasil riset kita, padahal hasil riset kita itu bagus ya, dan itu juga berlaku bagi kita. Kita jadi tidak bisa juga membaca artikel-artikel yang dikeluarkan dengan menggunakan bahasa setempat ya. Kita susah nanti nyari juga ya. Kenapa
saya tidak bisa membaca tulisan di Korea, ya boro-boro bahasanya, tulisannya aja nggak bisa kita baca. Jadi sehingga kenapa kita itu perlu untuk publikasi di jurnal internasional yang memang menggunakan bahasa PBB-nya itu adalah bahasa Inggris supaya orang membaca hasil riset kita akan semakin banyak, jumlah orang atau jumlah pengunjung yang membaca hasil riset kita itu akan semakin banyak. Nah, ini manfaat publikasi di jurnal internasional atau ada yang diseminasi hasil riset atau penyebaran atau istilahnya pengkomunikasian hasil riset kita ke masyarakat luas itu tidak hanya untuk skala nasional tetapi juga untuk skala internasional. Lalu kemudian kita juga berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi nanti kalau kita buat penelitian kepustakaan itu kan kita terlihat di tahun era 2020 ini banyak orang bicara tentang kemampuan berpikir kritis itu tentang apa aja sih gitu, kiblatnya kemana kiblat penelitiannya, atau kalau kita katakan arah penelitiannya orang-orang sekarang ini di tahun 2022 itu seperti apa, itu akan terlihat dari segi kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau dulu di mobile learning itu tahun 2010 lebih banyak membahas mengenai teknisnya dari mobile learning ya, artinya bahwa hanya berfokus pada alat, hanya berfokus pada smartphone saja gitu, tapi belum kepada manajemen pembelajaran yang ada di dalam mobile learning. Tapi semakin tahunnya mendekati 2020-an, arah kiblat penelitiannya sudah mulai bergeser dan kita mengikuti penelitian yang ada. Jadi kalau buat penelitian itu tidak hanya kita punya inisiatif, kita tidak hanya tiba-tiba eng menemukan satu topik tertentu, tetapi memang sudah berdasarkan hasil telaah, sudah berdasarkan hasil state of the art, hasil temuan, hasil bacaan penelitian yang selama ini sudah dilakukan apa, dan apa yang sekarang ini menjadi topik hangat yang up to date untuk kita bahas terkait tentang tema penelitian kita. Jadi diharapkan kita tidak lagi mengulang ulasan yang sudah disampaikan oleh banyak orang, tetapi kita juga memberikan andil masukan ya terhadap kontribusi ilmu pengetahuan yang sudah ada. Nah, lalu kemudian ajang promosi dan networking ini akan terasa sekali ketika kita sudah menghasilkan beberapa karya publikasi, misalkan sudah menghasilkan 8 artikel Scopus atau menghasilkan 20 atau 30 artikel Scopus. Kita tidak perlu cuap-cuap, ya, nggak perlu cuap-cuap ke orang-orang, misalkan gini, ayolah undang saya sebagai pembicara, saya ini kompeten loh, Ika ini kompeten untuk berbicara mengenai mobile learning, itu dilihat dari publikasi saya sudah banyak, nggak perlu seperti itu. Nanti orang akan tahu sendiri, dia akan bisa mengecek di dalam Google Scholar, di dalam scopus.com, siapa sih orang yang sedang berbicara ini, pembicara saya ini memiliki kredibilitasnya seperti apa. Itu akan kelihatan juga, informasi itu juga terlihat di dalam Sinta. Nah, jadi ketika, banyak nih Bu Ika lebih banyak berbicara tentang mobile learning, jadi ketika ada webinar atau ada seminar yang memang mau membahas mengenai masalah mobile learning, pasti yang dicari adalah orang tertentu karena memang sesuai dengan bidang risetnya. Jadi sebetulnya ajang promosi kita, ajang promosi bagi tenaga akademisi untuk memperkenalkan dirinya ya, tapi itu bukan kita yang menjual diri artinya ya, tapi bahwa tulisan-tulisan kita sudah tersebar, orang akan tahu di riset gate-nya siapa sih dosen A, siapa sih dosen B, itu akan kelihatan. Dan akhirnya kita membangun sebuah networking, jaringan. Kita akan ketemu dengan para peneliti yang memiliki bidang ilmu yang sama ya, kayak misalkan Ibu ikut namanya ada statomatis apa siapa Papadakis kalau nggak salah. Beliau itu meneliti atau meriset mobile learning tapi khusus untuk anak usia dini. Nah, kalau Ibu kan mobile learning-nya kebetulan untuk pembelajaran di perguruan tinggi. Tapi karena satu tema mobile learning yang sama, Ibu bisa join dengan dia. Dan mungkin suatu saat bisa kolaborasi penelitian dengan orang-orang dari luar negeri gitu ya. Lalu kemudian meningkatkan reputasi universitas.
meningkatkan reputasi universitas itu akan terlihat, makanya kenapa email Anda harus email institusi. Akan terlihat bahwa oh, mahasiswa A, mahasiswa B ini ternyata dari UNJ ya. Emailnya email unj.ac.id. Nanti di webometrik atau alat pengindeksasi di Google itu akan tertera berapa banyak sih tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh warga belajarnya UNJ ya, baik itu mahasiswa maupun dari segi dosen. Ketika jumlah publikasi dari satu lembaga itu tinggi, itu bisa menaikkan peringkat dunianya, peringkat universitasnya ya. Misalkan UNJ di peringkat keberapa, itu dilihatnya dari mana, berapa banyak publikasi yang sudah dihasilkan. Jadi itu sangat sangat penting. Nanti kalau dia itu reputable, tenaga akademisinya, lalu para mahasiswanya banyak menulis artikel dan kemudian juga diaku sebagai bagian dari Universitas Negeri Jakarta, itu akan membuat UNJ itu menjadi punya nama. Ya, dianggap berarti universitas yang sudah go public atau go internasional gitu ya, yang sudah memiliki banyak publikasi sekali. Makanya kenapa kalau di pasca sarjana itu benar-benar sangat ditekankan para mahasiswa itu, kamu harus publikasi. Mau itu publikasi di jurnal internasional yang biasa, kalau yang untuk jenjang magister, tapi kalau yang doktoral dia harus wajib Scopus. Semakin banyak Scopusnya, semakin banyak publikasinya, maka akan semakin reputable universitasnya. Nah, lalu kemudian kalau bagi dosen itu tentu akan mendapatkan penghargaan kredit poin ya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kalau bagi dosen yang ingin dia naik ke guru besar, dia harus menghasilkan satu publikasi internasional Scopus. Tapi dilihat dari masa kerjanya. Masa kerja Ibu dari tahun 2008 sampai sekarang 2022, berarti Ibu sudah menjadi dosen sebanyak 13 sampai 14 tahun. Maka Ibu wajib kalau mau jadi guru besar harus bisa menulis artikel di International Scopus yang SJR-nya itu adalah 0,5. Itu berarti mainannya Q1 dan Q2 ya. Kalau untuk dosen atau tenaga akademik yang memiliki masa kerjanya sudah 25 tahun atau 30 tahun, ya bisa seperti Anda tadi jurnal-jurnal 0,1, 0,2 itu bisa lolos menjadi guru besar. Ya makanya kenapa Ibu lagi berusaha di tahun ini, mudah-mudahan bisa lolos untuk ke yang 0,5 ya. Jadi paling tidak ketika Ibu bisa publish di jurnal internasional Scopus 0,5, Ibu jadi bisa memberikan wawasan kepada mahasiswa rasanya gimana sih publikasi di 0,5. Karena selama ini Ibu baru sampai publikasi di 0,3, SJR 0,3. Kurang 0,2 lagi. Ya makanya lagi berusaha. Mudah-mudahan tahun ini bisa lolos 0,5 ya. Amin. Biar bisa jadi guru besar. Kita harus bisa punya cita-cita setinggi mungkin. Nah, sumber bahan penulisan artikel ilmiah itu baik ada dari dokumen ataupun dari arsip-arsip. Karena kita kemarin sudah Ibu berapa kali Ibu katakan bahwa Ibu tidak mengizinkan Anda untuk ke SD, Ibu tidak mengizinkan Anda untuk datang ke rumah anak-anak untuk mencari data ataupun lain sebagainya dalam kondisi seperti saat ini, maka Ibu wajibkan seluruh mata kuliah yang Ibu ampu, baik publikasi maupun kolokium, Anda harus bermain dengan dokumennya itu artikel jurnal. Jadi mulai minggu depan sudah mulai Ibu suruh Anda mencari artikel-artikel dari jurnal internasional Scopus itu yang memiliki tema penelitian yang sama dengan Anda. Ibu wajibkan Anda cari sebanyak 15 artikel. Atau kalau perlu 20 lah, 20 aja. Cari, nggak perlu diapa-apakan terlebih dahulu. Anda kumpulkan dulu saja bidang yang sesuai dengan Anda, tapi harus dari yang internasional Scopus kalau bisa ya. Nah, nanti dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita akan diskusi bersama-sama. Jadi Ibu mau besok sudah siap dan itu nanti kalau bisa dimasukkan ke dalam Google Classroom biar itu tidak hilang ya. Jadi biar siapapun bisa buka di situ. Nanti kalau
Kalau tadi misalkan Iza atau Siva mengalami kendala laptop, jadi teman-teman bisa bantu yang lainnya, bisa bantu nanti siapa namanya Iqbal bisa bantu sharekan. Jadi nggak perlu menunggu orang yang bersangkutan ya. Jadi kita di dalam kelas ini bahu membahu. Ya, meskipun tugasnya juga dilakukan individu. Nah, karena kita akan bermain dengan dokumen, kita bermain dengan arsip, maka harus Anda melakukan pengamatan mendalam terhadap satu fenomena. Anda harus kuat baca ya, karena kita menggunakan penelitian kepustakaan dan kita kesepakati bersama bahwa referensi yang kita gunakan di dalam artikel kita nantinya itu haruslah referensi yang Scopus. Jadi apple to apple. Kita mau memasukkan artikel kita atau naskah atau manuskrip kita ke Scopus, tapi referensi kita kok tidak Scopus. Itu kan terlihat aneh. Meskipun misalkan Anda Q4 yang Anda tuju artikelnya, tetapi referensi Anda dari Q2, Q3, ataupun Q1 itu tidak masalah, itu tidak apa-apa, tetapi yang jelas referensinya paling tidak harus yang Scopus. Ya. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi strategi penyiapan artikel. Antisipasi, bahwa penulis itu harus mengantisipasi naskahnya akan ditelaah oleh reviewer. Tadi Ibu lupa jurnal mana, tapi Ibu lihat ada salah satu jurnal dari kawan Anda, itu menggunakan 2 atau 3 reviewer untuk meng-ACC satu manuskrip ya. Biasanya Ibu kalau jadi reviewer itu disandingkannya dengan satu orang. Jadi komentarnya si reviewer A sama komentarnya Ibu akan dilaporkan oleh si pengelola jurnal, tapi Ibu tidak tahu si reviewer satunya lagi ini berasal dari negara mana. Ibu hanya tahu apa sih komentar dia terhadap tulisan. Nah, Ibu mau kita ditolak tidak lagi berkaitan dengan ruang lingkup. Skup atau ruang lingkup yang tidak sesuai dengan ruang lingkup tema tidak menjadi alasan penolakan. Ya, kalau mau istilahnya gini, kita ini kan sudah kadung nyebur nanti kan, sudah kadung membuat artikel. Usahakan di dalam proses desktop review atau proses review yang dilakukan oleh pengelola jurnal itu kita sudah lolos. Paling tidak lihat dari ruang lingkupnya, lalu dari jumlah katanya. Kalau misalkan jurnal itu bilang, kamu harus maksimal 3.500 kata, ya maksimal 3.500 kata, kita harus taat asas. Jangan aneh-aneh sendiri, jangan inisiatif sendiri. Makanya kenapa Ibu bilang, timpa saja template-nya supaya Anda tidak buat dari Word yang baru. Ketika desktop review Anda sudah lolos, barulah kita bisa kemudian artikel itu dibaca oleh reviewer. Biarkan reviewer yang akan menilai artikel kita daripada si pengelola jurnalnya yang terlebih dahulu melakukan review. Sayang sekali nanti ilmunya si reviewer itu ya, kalau misalkan kita tidak sempat ke reviewer tapi sudah ditolak dulu oleh si pengelola jurnal. Ibu nggak mau begitu. Pokoknya makanya pastikan Anda tidak boleh keluar dari tema yang sudah ada di dalam jurnal. Jadi yang tadi Ibu sudah okekan itu berarti sudah Ibu anggap tulisan Anda nanti sesuai dengan ruang lingkup dari jurnalnya Anda masing-masing. Kalau Anda tadi bicara tentang language atau berbicara tentang bahasa, maka Anda tidak boleh mengubah ke matematika, harus tetap bahasa, ya. Jadi jangan keluar dari konteks. Lalu kemudian setelah kita ditentukan kontennya, reviewernya, kemudian berikutnya adalah kita akan berhadapan dengan editor jurnal. Editor jurnal itu berkaitan dengan format, kebahasaannya, ilustrasinya. Kalau reviewer meng-ACC dari segi konten, misalkan di abstraknya Ika ini kurang apa? Oh, dia belum ada latar belakang masalah, dia belum ada tujuan penelitian, belum ada metodologinya, belum ada teknik pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data, belum ada hasilnya. Itu adalah tugas dari reviewer. Sedangkan tugas editor, reviewer sudah meng-ACC nih, oh bahwa si artikel ini sudah oke dari segi konten ya.
jumlah sampelnya sudah oke, lalu kebenaran konsepnya sudah oke, ketepatan pemilihan metode serta instrumennya juga udah bagus, hasil pembahasannya juga sudah berbicara, tetapi reviewer tidak berkaitan dengan formatnya, ya. Ibu nggak pernah menilai formatnya, oh formatnya kira-kira tulisannya sudah jenis tulisannya sudah sesuai dengan diminta belum? Sudah Times New Roman belum? Atau sudah Arial belum? Atau bagaimana cara teknik penulisan tabelnya? Apakah kan tabelnya kalau Scopus itu rata-rata horizontal, dia tidak mengenal garis vertikal. Oh, ternyata si A masihnya dalam bentuk vertikal, diubah ya. Tapi itu bukanlah kesalahan fatal. Artinya itu sesuatu hal yang masih bisa diubah. Kesalahan fatal itu misal Anda salah di dalam menentukan instrumen pengumpulan data yang mau digunakan. Anda mau bicara tentang hasil belajar, tapi instrumen yang Anda pakai kuesioner. Nah, itu sudah pasti ditolak, tidak akan pernah melalui tahapan editor. Sudah pasti di tahapan reviewer itu akan ditolak ya. Nah, kita nanti dilihat dari sini, termasuk referensinya, hati-hati. Jangan sampai referensi yang Anda tulis di body text atau di body si manuskrip itu tidak ada di dalam referensi. Makanya Ibu wajibkan harus menggunakan Mendeley supaya apa yang tertulis di situ, apa yang tertulis di dalam isian tertuang juga di dalam referensi. Begitu juga sebaliknya, referensinya 40W keren banget. Begitu dicek di dalam isiannya dari 40 itu hanya 15 yang ada, yang 25-nya nggak ada, itu juga nggak boleh dilakukan ya. Sehingga supaya sebuah artikel itu atau sebuah naskah itu cepat diterbitkan, Anda harus mampu memuaskan kedua belah pihak, baik reviewer maupun editor ya. Cukup berat ya tugasnya. Nah, lalu kemudian kita lihat secara umum ya, meskipun mungkin akan ada beberapa template jurnal yang berbeda, tetapi kalau secara umum kita katakan yang namanya jurnal ilmiah itu ada title ya, ada judulnya apa, name of author, nama penulisnya, tidak perlu menggunakan gelar, mau kamu haji, mau kamu profesor, mau dokter, cukup Ika Lestari saja ya. Cukup Iqbal saja, tidak perlu mencantumkan gelar SPD dan segala macam. Ditulis semua nama si penulisnya, siapa nama penulis pertamanya, siapa corresponding autornya. Corresponding author itu adalah orang yang akan bertanggung jawab untuk menjawab setiap email yang masuk. Jadi ketika pengelola jurnalnya nanti mau memberikan atau mau mengirimkan hasil review kepada kita, yang dituju itu siapa di antara 3 orang, di antara 4 orang itu. Oh, misalkan ibu yang dituju, maka ibu yang akan bertanggung jawab ya. Kita sepakati bersama di dalam kelas ini nanti ibu yang akan bertanggung jawab pada hasil revisi perbaikan dari pengelola jurnalnya. Tugas Anda hanya submit saja ya, karena nanti ke sananya kan Anda udah mulai sibuk PKM dan segala macam. Nah, lalu kemudian abstrak. Abstrak kita buat dan kaidah abstrak itu harus Anda lihat dengan baik. Dilihat dari template-nya yang ada di jurnal, dia mintanya seperti apa, tapi biasanya pada umumnya semua abstrak di dalam semua jurnal internasional Scopus itu sama, tidak ada bedanya ya. Yang beda itu biasanya dari segi teknis, dari segi format atau dari segi kebahasaan. Biasanya misal ada satu jurnal yang setelah introduction atau setelah pendahuluan dia ada literatur review, ada subbab mengenai literatur review, tapi ada jurnal lain itu tidak menggunakan literatur review, ada tetapi digabung di dalam pendahuluan. Jadi dia masuk ke dalam pendahuluan dan itu tidak masalah, tidak berpengaruh. Boleh dipisah, boleh masuk di dalam. Yang tidak boleh adalah di dalam template-nya tidak ada literatur review untuk subbab tersendiri, Anda menambahkan sendiri. Ingat, Anda tidak boleh inisiatif. Anda harus taat asas gaya selingkung dari si jurnalnya masing-masing. Nggak usah tanya-tanyaan. Tanya-tanyaan tuh bolehnya kalau misalkan kita memiliki jurnal yang ditujunya sama-sama
misalkan sama-sama ke jurnal IJIM. Nah, boleh tanya tuh teman, oh kalau misalkan di IJIM ini boleh ini enggak? Oh iya, karena kita sama-sama IJIM boleh. Tapi kalau nama jurnalnya lain, beda. Bisa saja Iqbal tidak diminta untuk literatur review jurnalnya, tapi jurnalnya si Siva diminta atau jurnalnya Vera dia minta. Ya kita harus penuhi, kita harus ikuti apa yang diminta oleh si jurnal tersebut ya. Lalu ada keywords. Keywords itu menggambarkan konsep, menggambarkan hal-hal apa saja atau konsep-konsep apa saja yang akan sering dibahas di dalam artikel itu atau konsep inti yang akan dibahas di dalam artikel itu. Contoh, model mobile learning untuk pembelajaran di perguruan tinggi misalkan. Maka kata-kata kuncinya bisa kita pakai mobile learning. Bukan berarti dipisah ya, mobile, learning. Enggak, mobile learning. Mobile learning itu sebagai satu konsep. Kayak misalkan sikap disiplin, bukan berarti sikap sendiri, disiplin sendiri, tidak. Sikap disiplin gitu ya. Keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis itu juga konsep, bukan keterampilan sendiri, berpikir sendiri, kritis sendiri, itu salah. Jadi dilihatnya secara konsep, sehingga yang namanya konsep bisa saja satu kata, bisa saja dua kata. Model mobile learning terhadap pembelajaran di perguruan tinggi, maka konsepnya bisa mobile learning, bisa pembelajaran, bisa pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, itu yang ada di dalam keywords. Dan biasanya atau pada umumnya yang namanya keywords dia akan sekitar 3 sampai 5 kata kunci. Ingat sekali lagi, cek template-nya. Template-nya mintanya berapa keywords itu. Kalau dia minta minimal 3, boleh 3. Ya, lalu model tulisannya seperti apa? Apakah huruf-huruf setiap kata-kata itu huruf besar atau huruf kecil semuanya? Dilihat lagi. Kalau biasanya Anda menulis sesuatu tidak terlalu taat asas, tidak terlalu melihat secara detail, tetapi di dalam menulis manuskrip, Anda harus detail. Anda mulai terbiasa teliti di dalam menulis ya. Nah, lalu kemudian ada isi atau tubuh teks. Ada biasanya introduction, ada material and method ya. Jadi dia biasanya bilangnya ada introduction, ada method atau introduction, material and method. Itu tergantung dari si template-nya itu. Nah, kadang ada setelah introduction ini di sini ada literatur review. Itu juga terserah si template jurnalnya gitu ya. Nah, ada yang bilang research and discussion. Tapi ada yang bilang mungkin research saja gitu, nggak masalah. Berarti discussion-nya masuk ke dalam research. Tapi kalau dia dipisah antara result and discussion, result itu sama seperti kalau deskripsi kita itu adalah deskripsi data. Jadi dia isinya data aja gitu ya. Apa sih temuan-temuan penelitian? Nah, nanti di dalam discussion itu hasil temuan yang kamu sudah dapatkan di dalam riset itu akan dibahas menggunakan hasil-hasil penelitian yang sudah ada selama ini. Contohnya lagi, selama ini kalau virtual reality misalkan ya, dan jadi Anda melakukan penelitian tentang virtual reality untuk dapat meningkatkan hasil belajar, misalkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian Anda mengatakan bahwa virtual reality itu memang dapat meningkatkan hasil belajar. Itu juga didukung oleh hasil penelitiannya siapa aja. Oh, didukung oleh hasil penelitiannya si A. Itu didukung oleh hasil penelitian B. Hasil penelitian A dan hasil penelitian B itu sama-sama mengatakan bahwa virtual reality mampu meningkatkan hasil belajar. Tapi kita tidak hanya membahas mengenai hasil penelitian atau mengenai discussion yang memiliki hasil penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian kita. Kita juga harus mencari hasil penelitian yang memberikan jawaban yang berbeda dengan temuan riset kita. Misalkan penelitian C ternyata membuktikan bahwa virtual reality itu tidak mendukung hasil belajar. Yang justru mendukung untuk virtual reality gunakan itu adalah motivasi belajarnya. Nggak apa-apa kalau hasil penelitian yang ditemukan tidak relevan atau tidak sejalan atau tidak selaras dengan hasil penelitian kita, itu malah kita cari. Kenapa si penelitian C itu mengatakan tidak ada
pengaruhnya antara virtual reality dengan hasil belajar. Apa yang membuat dia tidak ada pengaruhnya dengan hasil belajar? Itu Anda cari dan Anda ulas, ya. Lalu Anda ulas lagi, cerita lagi, bla 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 lagi. Cari lagi penelitian yang selaras sama Anda, sejalan sama Anda. Cari lagi penelitian yang tidak relevan atau tidak sejalan dengan Anda. Itu dibahas lagi. Sehingga nanti di bagian conclusions kita bisa mengatakan bahwa sebuah virtual reality mampu meningkatkan hasil belajar apabila bla 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 bla. Kita cerita lagi. Nah, kelemahan atau keterbatasan penelitian kita itu apa? Oh, saya hanya meneliti misal anak-anak yang atau peserta didik yang latar belakang keluarganya misalkan berasal dari status sosial ekonomi menengah bawah. Saya tidak meneliti siswa atau peserta didik dengan latar belakang ekonomi menengah atas. Dan future research, ya, penelitian berikutnya itu dapat meneliti virtual reality dikaitkan dengan hasil belajar, tetapi pada siswa-siswa atau pada peserta didik yang memiliki status sosial ekonominya menengah atas. Jadi ada rekomendasi penelitian berikutnya yang harus Anda rekomendasikan. Atau misalkan begini, Anda mau membuat mau LKPD, atau kalau bahasa Inggrisnya LKPD kan dia nggak kenal LKPD ya, dia kan kenalnya worksheet ya. Nah, worksheet ini yang penelitian yang sudah dilakukan ini hanya cenderung untuk pelajarannya misalkan pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia untuk bagian apa, tapi belum dilihat bahasa Indonesia untuk 4 keterampilannya misalkan. Barangkali nanti future research atau rekomendasi penelitian berikutnya, si peneliti berikutnya bisa memasukkan 4 keterampilan semuanya ada di dalam LKPD. Itu sah-sah aja Anda memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya kepada orang lain, ya. Jadi supaya ketika orang lain itu membaca atau memiliki minat yang sama dengan variabel yang Anda teliti, dia tahu bahwa oh ternyata hasil penelitiannya si A itu belum membahas tentang ini. Nah, itu bisa saya menjadikan sebagai satu penelitian baru, ya. Jadi harus wajib ada. Lalu ada lagi yang namanya acknowledgement. Nah, acknowledgement ini adalah ucapan terima kasih dari si peneliti atau penulis manuskrip atau penulis naskah kepada organisasi atau lembaga yang membiayai. Kita sepakati bersama karena kita semuanya masuk ke dalam program Merdeka Belajar untuk bagian riset, maka kita berterima kasih kepada Prodi. Ya, jadi ucapan acknowledgement-nya kita seragamkan. Kita tidak berterima kasih secara personal kepada Bu Gusti, tapi kita berterima kasih kepada lembaga. Artinya berterima kasih kepada Prodi PGSD. Jangan disingkat PGSD. Elementary School Teacher Education, ya. Jadi tulisnya gitu, Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta jangan dibalik menjadi State University of Jakarta, tetapi tetap Universitas Negeri Jakarta, ya. Begitu pula kalau misalkan hindari singkatan-singkatan. Biasanya mahasiswa itu ada singkatan SD. Orang bule pirang itu nggak tahu SD itu apa. Bilangnya elementary school tetap saja. Kecuali kalau Anda mau menyingkat istilah-istilah yang umum, bahasa internasional umum, misalkan WHO, ya. Lalu kemudian PISA. PISA itu kan semua orang tahu PISA, ya. Di luar negeri juga dia tahu PISA itu apa. Tapi kalau kamu mau menyingkat misalkan TK, PPKN gitu ya nggak bisa. Jangan PPKN tapi civic education karena mereka nggak ngerti, ya. Atau misalkan SBDP, lah SBDP apa LKPD itu tidak boleh ada di dalam artikel Anda karena itu adalah singkatan ala Indonesia bukan ala internasional, ya. Lalu kemudian ada reference list. Nanti kita akan cek di template-nya masing-masing, reference list gaya siapa yang dipakai. Apakah Vancouver kah? Atau pakai triple I kah? Atau pakai AA kah? Kok AA? Apa edisi 6, apa edisi 7, itu dilihat dari template-nya masing-masing. Sekarang sudah mulai membaca template ya. Sebelum Ibu berikan tugas, Anda wajib membaca template-nya masing-masing. Jadi jangan cuma diunduh tapi dibaca.
Hari ini Ibu hanya sampai pada title aja, judul aja. Nanti selebihnya kita minggu depan baru lanjut lagi. Judul yang baik idealnya itu hanya terdiri atas atau tidak lebih dari 10 kata Inggris. Ya, jadi jangan breret pakai SD segala macam kenyamatan, tidak perlu. Cukup sampai maksimal 10 kata. Coba kita lihat tadi kalau di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini masih umum, berarti sekitar segini kata-katanya ya. Atau yang lain tadi misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih masuk akal. Tapi nggak boleh sampai 15 di sini. Ini nanti terlalu penuh ya. Jadi buatnya itu jangan yang kaku ya. Misalkan contoh kita lihat sekarang banyak tulisan literatur review. Literatur Nah, ini a critical review of mobile learning integration in formal educational context. Ini kan nggak terlalu nggak terlalu banyak. Jadi karena Anda mau Ibu arahkan kepada studi literatur, maka wajib semuanya didahului oleh a critical review of ya. Review kritis terhadap studi review terhadap apa bla 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 bla, studi review terhadap apa. Jadi nanti di sini bahasanya misalkan a critical review of critical thinking ability from apa namanya elementary students gitu in Indonesia gitu ya. Keren gini. Jadi semuanya kita sepakati didahului dari a critical review of ya. Karena itu yang mau kita pakai. Nggak usah Anda pergi kemana-mana. Yang penting cukup Anda di rumah saja, tapi Anda harus kuat membaca. Oke, kita lanjut lagi. Dari mana itunya Ibu ya? Nah, tadi Ibu bikin mana ya? Nggak ada. Nah, ini dia. Nah, jadi buatnya jangan terlalu spesifik. Nggak perlu ada SD, tidak perlu ada apapun. Boleh misalkan critical review of pop-up book from 2000 to 2010. Nah, critical review pop-up book dari tahun 2010 sampai 2020 itu boleh gitu ya. Atau untuk critical review kemampuan berpikir kritis anak usia misalkan berapa anak usia 10 sampai 11 tahun di Indonesia. Itu boleh begitu-begitu ya. Jadi buatnya yang umum, jangan menukik pada satu lokasi tertentu. Memang juga kita tidak main kepada lokasi ya. Nah, harus diperhatikan atau diingat bahwa judul itu esensi. Inti dari tulisan Anda itu mau bicara tentang apa, tapi tidak kaku tulisan judul itu diberikan ya. Tidak ada lokalisasi tempat tertentu di situ. Meskipun memang misalkan kita bisa cantumkan Jakarta atau kita cantumkan Indonesia, itu tidak masalah. Kalau kita mau mencantumkan tempat, kita bilang saja sekolah dasar. Cukup sekolah dasar, tapi tidak perlu mengerucut sampai SD mana, SD mana. Itu biasanya nanti cukup ada di dalam abstrak. Kalau tidak ada dalam abstrak, itu biasanya ada di dalam metodologi. Ya, jadi nggak perlu sampai di dalam judulnya. Nah, judul seringkali dijadikan sumber ilham nih. Biasanya Ibu kalau mau mencari topik riset memang dilihatnya dari judul-judulnya dulu. Oh, ini kok judulnya menarik, baru kita akan baca lebih lanjut ya. Lalu bagian artikel yang paling banyak dibaca orang ya memang judul. Lalu kemudian itu akan sangat menentukan nasib suatu manuskrip ya.
apakah itu ada manfaatnya gitu, apakah itu menarik untuk dibaca atau menarik untuk dimuat ya, atau nggak usah dibaca, nggak menarik. Misalkan pengaruh bla 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 terhadap bla 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 di SDN bla 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 atau mana gitu ya, kan nggak menarik gitu. Buat apa dibaca? Orang juga nggak umum kayak begitu-begitu tuh nggak umum. Misalkan judul pengembangan media pembelajaran PowerPoint untuk materi apa? Misalkan alat pencernaan manusia bagi siswa di SD ini, aduh itu nggak perlu sampai di tangan reviewer, mungkin dari desktop evaluation-nya sudah ditolak, nggak menarik kata, nggak perlu kita mencantumkan materi di dalam judul. Untuk apa mencantumkan materi di dalam judul? Itu juga sebetulnya berlaku juga untuk skripsi ya. Kita cukup untuk pembelajaran bahasa Indonesia, udah cukup begitu aja. Jadi kalau orang mau tahu lebih dalam ya baca gitu, bukan udah kita jembrengin di dalam judul, karena nanti juga selain tidak membuat orang tergugah untuk membaca artikel kita, kata-katanya menjadi penuh nanti di dalam judul. Padahal tadi seperti yang kita lihat maksimalnya untuk bahasa Inggris itu adalah 10 kata ya, jadi tidak banyak. Tipsnya di dalam membuat judul harus spesifik dan efektif ya. Tidak boleh terlalu banyak kata-kata yang tidak ada fungsinya, tidak ada penjelasannya lebih dalam, tidak boleh disingkat, dan jangan mudah menuliskan studi kasus ya. Kalau memang bukan kasus nggak perlu dimasukkan studi kasus, karena studi kasus itu maksudnya tertentu ya. Tidak perlu mencantumkan lokasi penelitian kalau itu hanya membatasi implikasi temuan seperti tadi SDN bla bla bla, SMPN bla 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 ya. Ibu mencantumkan lokasi penelitian Universitas Negeri Jakarta. Kenapa? Karena Ibu mau membuat model pembelajaran mobile learning-nya memang khusus untuk mahasiswa UNJ. Mungkin bagi mahasiswa lain di tempat lain, di perguruan tinggi lain, itu akan berbeda karena sifatnya kasuistik, makanya Ibu masukkan di situ. Tapi ketika Ibu membuat artikel yang temanya itu adalah worksheet, itu nggak ada nama SD sama sekali di dalamnya. Jadi model worksheet untuk keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar, udah cukup begitu aja. Nggak usah sampai dijelaskan SD kelas berapa, itu nggak perlu sampai seperti itu ya. Nah lalu kalau mau ya, kalau Anda merasa masih kurang eye catching, masih kurang menarik untuk dibaca oleh nanti pihak pengelola jurnal, Anda bisa mengubah judulnya nanti di akhir ya. Paling nggak awal dulu, buat awalan dulu, tapi ya jangan buat awalannya jangan terlalu sekali, salah, fatal enggak, tapi buat gambaran dulu, buat gambaran Anda di dalam nanti menulis ya, Anda mau menulis tentang apa. Nah, nanti ketika akhir, Bu Ika saya mau mengubah ini, boleh tidak? Boleh, silakan. Anda boleh ubah ketika sebelum sampai submit ya. Oke, kira-kira begitu penjelasan karena sudah jam 4:30. Ada pertanyaan dari sini terkait tentang judul. Berarti minggu depan tugasmu 2 ya. Yang pertama mencari sebanyak 20 artikel jurnal yang terkait dengan tema topik risetmu yang mau diteliti. Dan yang kedua itu adalah menyiapkan judulnya. Ibu pengen semuanya sudah siap dengan judulnya masing-masing. In Indonesia, not in English. Ya.